jalan, tanduk kasihan. MBG mogok, sayur jadi anjlok. Kami setuju dengan seruan mahasiswa. Kalau mau diberhentikan, ya berhentikan semua, jangan tanggung-tanggung. Semua berhentikan. Jadi jangan dipilih-pilih, karena gini Mbak, yang jadi persoalan hari ini, kami khawatir. Harga sayur, harga buah itu anjlok mas, petani kasihan. Sayurnya gara-gara MBG mogok, sayur harganya anjlok. Ada dapur Polri, ada dapur TNI, dan yang paling miris ada dapur partai politik. Dan sementara yang hadir di tempat ini tidak mewakili instrumen itu semua. Bahwa mitra tidak bisa dipisahkan dengan Beliau ini benar-benar salah, menurut kami saya salah persepsi. kita teriakin mereka baik. BGN harus bertanggung jawab. Kami sepakat, kami dukung, bahkan kalau perlu ungkap sejelas-jelasnya. Dan hari ini kami menyerukan kepada BGN buka data-data dari dapur Polri, dapur TNI, dapur partai politik. Kemarin sawi itu bisa 10.000 di Jawa Tengah. Sekarang sayur hanya 500 sampai 700 rupiah. Bapak polisi tadi katanya akan fasilitasi 5 orang bertemu dengan kepala BGN. Sampai di sana kawan-kawan kita kena prank. Penipu! 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 Aparat kepolisian dan juga penyelenggara negara kita pandang enteng sama kita Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak, kami tidak mau kemudian benturan dengan aparat kepolisian. Kami cuma meminta Bapak berikan kami ruang untuk jalan. Dan bahkan Bapak juga yang ikut mengawal kami sampai ke BGN. Please Bapak, kita jalan sama-sama. Kami minta bantuan aparat kepolisian. Ada keringat kami yang juga bisa membayar topi dan juga seragam yang Bapak-Bapak pakai. Maka berikan kami kesempatan. Pak Polsek kita sekarang sedang bermohon-mohon kepada kami minta izin agar semua damai. Maka kami bermohon juga, berikan kami ruang untuk jalan menuju ke kantor BGN. Teman-teman media, mohon kata-kata kami yang mengundang harkat dan lain sebagainya jangan jadi. Gitu ya. Kalau kita jangan lihat sih, kalau kita bikin nasional banyak kan yang diedit mulu. Dan kenceng-kenceng nih, seperti kami bilang bahwa Ibu Tabadan adalah Ibu Nani SDR Karungpayan. Koordinator aksi parade apa nih Bang Bib? Presidium Relawan dan Simpatisan Dukung MBG. Apa maksud dari aksi ribuan massa hari ini? Hari ini posisinya sebetulnya bukan ribuan Bang Bil. Jadi ini kristalisasi di seluruh Indonesia serempak dengan target massa 1 juta aksi, 1 juta massa tapi di seluruh Indonesia ya. Konsentrasi kita di Jakarta, mudah-mudahan ada beberapa poin kritis tidak hanya mendukung, tapi kita ada beberapa yang ingin kita suarakan, terutama BGN harus membuka pintu ruangnya agar teman-teman mitra dapat melakukan komunikasi secara aktif. Seperti itu. Bagaimana dengan banyak kritik terhadap MBG yang banyak masalahnya? Nah, itu juga menjadi respon kita hari ini kenapa kita turun ke jalan. Kita pun hari ini betul-betul sangat mendorong agar dilakukannya perbaikan-perbaikan baik di internal BGN maupun di jajaran pengurus, terutama di jajaran pimpinan. Karena kan hari ini yang selalu bermasalah itu di unsur pimpinan kan. Nah, makanya hari ini kami mendorong agar regulasi di BGN itu tetap bisa berjalan optimal dan efisien tentunya. Tapi itu bisa terwujud bila ruang komunikasi dan ruang diskusi itu terbuka di BGN. Siapa yang dituju dalam aksi ini? Dituju dalam aksi ini adalah Presiden, Istana Presiden, ya kalaupun pokoknya jajaran istana, mau Presiden, mau Pak Wapres. Nah, kalau kemarin Pak Wapres bisa menerima teman-teman mahasiswa, ya kami juga berharap dalam demo ini bisa ada perwakilan dari istana yang bisa menerima kita. Seperti itu. Target besarnya apakah BGN selain dilakukan perbaikan atau cuma sekedar yang penting MBG lanjut terus? Tidak, MBG lanjut dengan catatan. Oke.
Lanjut dengan catatan, yaitu catatan yang paling utama adalah bagaimana ada sinkronisasi antara BGN dengan mitra. Karena mitra itu adalah bagian esensial yang tidak bisa dipisahkan daripada BGN. Mitra sama dengan relawan, karena di dalam mitra itu pasti ada relawan. Catatannya itu, MBG lanjut dengan catatan. Oke. Boleh tahu masa aksi ini siapa sebenarnya? Masa aksi ini tergabung dari presidium. Presidium itu terdiri dari berbagai macam organisasi dapur, ya kan, yang memfasilitasi masa aksinya dari relawan, simpatisan, supplier dan lain sebagainya. Bang Bil, nanti juga kita akan ada bagi-bagi sayur mayur, kurang lebih ada 1 mobil truk besar. Itu dikumpulkan, sudah di packing, nanti akan ada kita bagi-bagi ke pengguna jalan, terutama targetnya ojol dan lain sebagainya. Gitu. Sebagai bentuk sedekah nasionalnya, seperti itu. Terima kasih, Bang Yasri. Siap. Guys, dari titik aksi banyak sekali relawan yang datang untuk melakukan demonstrasi menuntut kepada pihak pemerintah Republik Indonesia agar terus melanjutkan MBG. Apakah kemudian ini adalah aksi yang benar-benar muncul dari gerakan masyarakat? Dan yang paling menarik adalah ternyata ini adalah banyak sekali kawan-kawan yang tergabung dalam SPPG dan juga para investor, termasuk juga banyak sekali anak-anak masyarakat yang peduli terhadap program MBG. Kita ketahui bersama, serentak 1 juta aksi di seluruh Indonesia hari ini mereka menyatakan bahwa mereka mendukung program Prabowo Gibran terkait MBG tersebut. Ikuti kelanjutannya sampai dengan selesai. Ada sumber yang ingin merusak, menggagalkan program mulia dari Bapak Presiden untuk tetap melanjutkan program makan pemilu gratis. Maka hari ini sekali lagi kalau saya katakan MBG, jawab MBG. Baik, jadi teman-teman bergizi gratis telah dengan nyata bisa membantu kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, janda-janda yang tadinya tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan, betul tidak? Masa aksi akan berjalan ke Patung Kuda, mereka long march dalam rangka memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia, termasuk kepada pemerintah, bahwa masih banyak dan sangat banyak masyarakat yang begitu mendukung program MBG. Akan seperti apakah kemudian BGN mengerjakan tugasnya? Kita akan ikuti terus. Ya kan? Sekali lagi, kalau ada yang ingin menggagalkan program MBG, kita akan MBG koruptor anak bangsa. Maka siapapun yang merusak, yang ingin menggagalkan program MBG, itu sama saja melawan kita. Baik, mohon kepada Kode Komando agar arahkan ke BGN. Arahkan ke BGN. Terbalik arah BGN. Mesti memperjuangkan hak Indonesia. MBG! 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 Koruptor! 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 Terima kasih. Hari ini kami datang dari perwakilan berbagai daerah ingin sulit dibuka hari ini. Mobil komando, mari kita arahkan ke BGN. Setuju kita temuin Nanek SDA? Mari kita sampaikan aspirasi. Permisi, kami mau lewat. Permisi, kami mau lewat. Kalau tidak lewat, peserta aksi masih semangat. Jauh-jauh kita ditemui oleh Kepala BGN. Buat apa, saudara-saudara? Hari ini adalah momentum kita mendukung program Bapak Prabowo. Kita kawal program Bapak Prabowo agar MBG ini terus berlanjut, Bapak Ibu. Bapak kesini ya. Kita sudah membangun, di-approve oleh BGN, kemudian mereka jadi gini Bang, saya sampaikan Bang ya, bahwasanya semua parameter yang sudah ada punya di ACC dihijaukan oleh BGN. BGN harus bertanggung jawab Bang. Karena apa? Jelas negara tidak pernah memberikan uang sepeser pun kepada kita semua. Betul? Tanggung jawab yang kita minta Bang untuk hari ini. Ayo.
ABGN, kita temui Nani Gasluang. Kita yang ada di sini sangat mendukung program mulia Pak Prabowo. Kami dari perwakilan mitra-mitra berinvestasi miliaran rupiah. Tetapi ada satu hal yang saya inginkan menjadi kerjasama yang sudah ditandatangani. Makanya gini. Ya. Mari kita nyanyi halo-halo Bandung. 1, 2, 3. Harus jalan, tani kasihan. MBG mogok, sayur jadi anjlok. Lihat sayur kita tumbuhan, sayur kita berserak-serak. MBG harus jalan. Kita harus dukung program ini. Dalam hari ini kami dari Sabang sampai Merauke perwakilan saya menanya. Inilah sedikit uang yang kami sudah terima. Ya per bulan dibayar itu saya. Bukan identik. Jadi intinya Bapak kita ingin difasilitasi ketemu dengan pimpinan BGN. Hari ini kita hadir, kita ingin memberikan dukungan kepada BGN. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan yang pertama saya ingin sampaikan kepada teman-teman kepolisian dari Polda Metro Jaya. Kenapa Barakuda dan pagernya ditutup di sana, kita belok ke sini? Kenapa kita belok? Kita bilang mau ke Patung Kuda, habis itu kita bilang ke BGN, akhirnya Intel kebingungan. Bapak polisi izin, inilah kondisi bangsa kita hari ini yang bikin bingung. Ceritanya ingin mendukung, ceritanya ingin menyampaikan tentang program makan bergizi gratis. Betul memang. Kami datang dengan segudang harapan, segudang dukungan. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di lapangan, ini lihat mobil di sebelah. Mobil di sebelah ini sudah kami siapkan sayur-sayuran segar yang insya Allah kami datang ingin membagikan kepada teman-teman ojol dan lain sebagainya dan lalu lintas yang lewat nanti. Itu yang pertama. Poin yang kedua adalah kami datang ingin menyampaikan mendukung program makan bergizi gratis tetap berlanjut, tapi dengan catatan-catatan khusus. Catatan yang pertama adalah bahwa MBG, BGN tidak bisa dipisahkan dari mitra. Bahwa mitra tidak bisa dipisahkan dengan relawan. Maka hari ini bila BGN berusaha memisahkan diri dengan mitranya, maka jelas yang akan melawan BGN adalah relawannya sendiri. Kami sampaikan seruan 1 juta aksi massa. Maka hari ini di tanggal 8 Juli, ini adalah pancer kecil dari kami para relawan MBG yang datang ke ibu kota. Kemudian dalam tuntukan masa aksi kami berharap kenapa kami datang ke Patung Kuda dengan tujuan istana. Kami berharap ada perwakilan istana nanti yang akan menjumpai kami. Bukan untuk mendukung program Bapak Presiden, tapi hari ini mendukung program Bapak Presiden pun dengan rasa yang begitu kecewa. Harusnya tetap berjalan, tapi tidak berjalan pada akhirnya. Ini adalah banyak kebijakan-kebijakan yang hari ini kami kritisi.
Lepas dari itu, kami telah bersepakat semua bahwa kami hari ini tidak akan membubarkan diri kami bila perwakilan istana CQBGN tidak menerima perwakilan masa aksi. Setuju? Seperti itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Silakan lanjutkan, teman-teman. Oke, selamat datang kepada mitra kita yang dari Papua. Ya, ini hanya sentilan kecil nih untuk BGN. Kalau hari ini tidak ada kesimpulan, oke, ini si Ibu mau ngasih apa, Bu? Izin, Bu. Ini kan unjuk rasa damai. MBK ini sebenarnya pasti membawa kedamaian untuk bangsa Indonesia. Kenapa? Program Bapak Presiden kita itu sudah mulia. Bayangkan saja, begitu MBG ini di ACC, orang mulai membakar material laku, kuli bisa kerja, tenaga tukang bisa kerja, mobil bisa bawa material, ekonomi berjalan. Tapi dengan orang yang kadang sakit hati aja ingin memberhentikan program yang sebaik ini. Begitu bangunan jadi, 50 karyawan bisa dikerjakan. Satu hari masak 3.000 anak, 300 kilo beras dimasak. Sayur 300 kilo dalam satu dapur sudah laku. Buah 300 kilo sudah laku. Ayam 300 kilo sudah laku. Tapi ada satu kecamatan 10 dapur satu hari sudah bisa menjual sayur 3 ton, 3.000 kilo. Kalau 2020 hari produksi sudah 60 ton sayur laku, 60 ton beras laku, 60 ton ikan laku, satu kecamatan. Itu ekonomi sudah tumbuh, uang memang besar pakai triliun, tapi uang itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Bukan dinikmati segelintir orang, bukan dinikmati segelintir pejabat. Belum mau jalan. Ya, gitu ya intinya. Ini sayur nggak laku di sana. Siapa yang mau ambil? Nanti ya. Oke, nanti dibagi-bagi di sana. Sayur hanya 500 rupiah. Gara-gara MBG mogok, sayur jadi anjlok. Program ini harus lanjut. Kayaknya di sini aja. Program ini harus terus. Masih ada yang ditunggu. Program ini sudah mulia. Kita harus ini. Titik akhirnya yang kami pesankan kepada petinggi di BGN. Semoga BGN juga mengarahkan sistemnya mohon diperbaiki. Sistem BGN harus diperbaiki. Karena semua masyarakat sudah andal dan kontribusi untuk mensukseskan program ini. Mitra mengeluarkan uang luar biasa. Mitra berani menjaminkan asetnya, berani menjaminkan hartanya untuk membangun dapur. Mitra kadang dihina seolah-olah mitra makan uang negara, tapi mitra mengeluarkan uang miliaran demi mensukseskan program yang mulia ini. MBG mau dilanjut? Harus lanjut. BGN harus bertanggung jawab untuk memperbaiki sistemnya supaya program ini bisa berlanjut berkesinambungan. Petani, nelayan, buruh, tenaga, semua membutuhkan perputaran di lingkungan uang ini. Maka dari itu, hari ini kami semua teman-teman, rekan-rekan dari mitra, dari nelayan, dari petani, supaya memohon BGN bertanggung jawab memperbaiki sistemnya. Kami mengeluarkan uang miliaran, bukan uang receh-receh. Itu ya harus lanjut. Bang Bil. Baik, terima kasih. Sudah dilakukan tadi komunikasi dengan pihak kepolisian bahwa hanya perwakilan saja yang boleh ke sana. Apakah setuju? Tidak, semua. Ternyata tidak, Pak Polisi. Semua. Jadi kita berharap karena saya sebagai koordinator lapangan yang bertanggung jawab, saya akan jamin aksi ini akan tertib. Yang penting kita bisa menyampaikan aspirasi di kantor BGN. Kenapa harus di kantor BGN? Karena 1 tahun lebih di dapur-dapur, saudara-saudara.
Apa mau kita sebagai rakyat diperlakukan seenaknya oleh elit pejabat yang hari ini merusak hingga anggaran diturunkan? Ini ketidakbecusan elit BGN menjaga marwah Pak Presiden. Bagaimana ide brilian Pak Presiden yang sudah susah-susah mengumpulkan anggaran menangkap para koruptor agar bisa disalurkan kepada anak-anak, kepada ibu hamil di pelosok sana. Hari ini dirusak oleh oknum-oknum BGN. Ibu bapak, saya mohon waktu ibu bapak untuk berjuang sampai akhir, sampai pimpinan BGN menemui kita. Jadi mohon tim lobby dengan kepolisian, mohon satu komando ya, satu langkah revolusi. Mohon peserta aksi bisa merapatkan barisan. Mohon, kita akan coba karena negosiasi tidak kunjung dan aspirasi kita tidak didengar. Terpaksa kita harus menerobos barisan. Cuma satu langkah, Pak. Cuma satu langkah, Bapak. Jalan-jalan. Cuma satu langkah. Kita jangan mengganggu warga Jakarta. Cuma satu langkah aja, Bapak. Cuma satu langkah. Soalnya kelamaan nunggunya, panas teman-teman, kasihan. Maju. Satu langkah aja, Bapak. Kita hitungan mundur ya. Tadi mau dapat, oke? Mohon ya Pak. Kalau begitu siapa Sudah Pak, ini mobil Pak sudah disiapkan semua Pak. Izin Pak, sudah disiapkan semua. Menuju Indonesia baru, sing-singkan dengan baju, singkirkan semua musuh-musuh. Rakyat pasti menang melawan penindasan. Rakyat kita pasti akan menang. Permisi, kami mau Lewat, maju. Tidak lewat. Jawab. Maju. Satu langkah, Pak. Satu langkah aja. Cuma satu langkah. Cuma satu langkah, Bapak. Ayo kita. Satu langkah, maju. Maju satu langkah. Jangan didorong. Ya. Maju satu langkah. Kita sudah koordinasikan tadi. Maju satu langkah. Ibu, sebagai penjual sayur atau supplier atau apa? Saya petani, penjual sayur, sekaligus punya dapur. Jadi kita mitra, jangan hina terus. Mitra ini miliaran modalnya. Jadi jangan dikira bahwa kehadiran MBG ini merusak negara. Kenapa disuruh berhenti? Sedangkan yang menghadirkan rezeki ini karena MBG. MBG ini ada uang dari negara mengalir ke masyarakat luas. Dalam demonstrasi ini Ibu membagi-bagikan sayur, apa maksudnya? Karena sayurnya di Jawa nggak laku, gara-gara MBG mogok, sehingga harga buah itu anjlok, Mas. Petani kasihan. Orang mereka semua juga pupuk mahal, pekerjaannya udah mahal. Terus tiba-tiba MBG nggak ada sayur laku 500 sampai 1.000 rupiah. Mau dikemanakan petani-petani kita, nelayan kita ini? Apa harapan Ibu dalam konteks BGN ini? Konteks BGN, ini kan program Bapak kita, Presiden kita. Walaupun saya mungkin dalam pemilihan politik bukan pendukungnya, akan tetapi rasionalismenya ini, MBG ini kan program yang mulia Bapak Presiden kita. Kenapa mulia? Ada uang dari negara mengalir bukan ke salah satu pejabat atau instansi aja, tapi uang ini mengalir berputar ke seluruh masyarakat Indonesia, dari mulai tukang. Coba Mas kita terangkan ya supaya paham, untuk orang-orang yang suka komplain tentang MBG ini supaya paham. Dari mulai MBG ini di ACC di dalam sistem BGN, sudah mitra itu membangun dapur. Ketika membangun dapur, klek tukang bekerja, material laku, kuli bisa angkat junjung, sopir bisa membawa barang. Bagaimana tuh? Uang sudah ada perputaran. Setelah dapur jadi, diagendakan program ini membawa relawan 50 orang. 50 orang bisa bekerja. Setelah 50 orang bisa bekerja, bentuk SPPI, akunting, dan ahli gizi. Di situ menciptakan bagaimana di antara satu dapur bisa memasak 3.000. Memasak 3.000 itu butuh sayur 300 kilo, butuh beras 300 kilo, butuh buah 300 kilo.
beras 300 kilo. Dalam 1 bulan produksi 24 hari. Kalau misalkan dia 24 hari produksi, itu bisa mendapatkan 70 ton beras. 70 ton sayur, 70 ton buah. Apakah di situ tidak meningkat harga-harga petani terangkat, harga nelayan terangkat, harga peternak melangkat? Tapi kalau ada yang iri tentang 6 juta insentif itu mahal, cerna dong. Membangun dapur ini waktu itu pemerintah nggak ada uang, negara belum menyiapkan uang, tidak 1 sen pun kita dibantu negara. Lalu kita gadekan asetnya, kita gadekan. Nah, Jadi ini pembagian. seperti ini. Sayur gara-gara MBG mogok, sayur harganya jadi anjlok. Kemarin sawi itu bisa 10.000 di Jawa Tengah. Sekarang sayur hanya 500 sampai 700 rupiah. Ini dari Wonosobo, dari Jawa Tengah. Di sana petani menangis karena sayur nggak laku, karena sayur dibuang. Ini dari Wonosobo. Dari Wonosobo petani sayurnya nggak laku. Siapa yang mau? Ayo kita bagi sayuran. Ayo ambilkan bagi sayuran. Karena sayur nggak laku gara-gara MBG mogok, sayur jadi harganya anjlok. Gara-gara MBG berhenti, di perputaran ini ekonomi semakin sepi. Sadar nggak? Orang yang menginginkan MBG ini berhenti karena nggak punya hati. Kalau punya hati, Bapak Presiden itu punya program yang semulia ini. Tahu nggak kenapa mulia? Coba diambilkan memang dari anggaran lain, dari anggaran di sini, di situ, tapi uang ini dikumpulkan untuk memberikan makan anak-anak Indonesia supaya dia yang stunting, yang kurang gizi dapat gizi, yang kurang makan dapat makan. Tapi dalam permakanan itu ada perputaran uang yang mengalir ke masyarakat. Kemana? UMKM bisa berjalan nih. Begitu titik di ACC langsung ada perputaran. Di mana? Tukang bisa bekerja membangun dapur, material bisa berjalan. Kenapa caranya? Membeli material. Material diangkut pakai apa? Pakai mobil. Mobilnya beli apa? Beli solar. Kuli ngapain? Kuli bisa bekerja, dapat uang. Setelah sampai di lokasi tanah, tukang membangun untuk dapur. Berapa tukang yang bekerja dalam satu dapur? Minimal 20 orang, 15 orang. Setelah itu, dapur itu bisa berjalan, mau berjalan harus mengadakan 50 karyawan. 50 dari BGN ini Pak, dari MBG ini. Tapi Pak, izin Pak, mohon juga diperbaiki dalam sistem yang Bapak tugaskan ada di pusat. Di pusat di mana? Di kantor BGN itu Pak. Baik kepalanya, baik wakilnya, supaya bisa segera mengatasi yang menjadi permasalahan mitra-mitra ini Pak. Mitra ini seolah hina, padahal mitra itu mengeluarkan uang. Mitra ini mengeluarkan biaya miliaran, bukan kecil Pak. Mitra ini mengeluarkan anggaran, hutang bank, menggadaikan asetnya. Supaya apa? Supaya bisa membangun dapur, bisa kontribusi atas presiden Bapak kita yang mulia ini. Ketika ada negara ini mau maju, ketika ada negara ini mau baik, masyarakat bisanya komplain. Mitra ini makan uang 6 juta itu masih bayar ini, bayar itu, bukan langsung dikantongin begitu saja. Modalnya utang, harus nyicil utang. Berani, orang yang berani membangun dapur pasti orang yang pemberani, berani berjuang. Karena negara tidak memberikan uang 1 sen pun saat membangun dapur. Ya, ya, ini, ya, ayo, ambil sayurnya, buang sayurnya, gara-gara MBG mogok, sayur jadinya anjlok. Orang kasih jalan. Awas kepala. Kasih jalan saya ke atas. Kurang seru bagi di sini, bagi di patung kuda. Dan nanti separohnya. Ya. Oke. Oh, nggak di. Ya, oke, harus begitu. MBG harus begitu. Mobil bu, awas bu. Mobil bu. Bagus. Bagus tuh, bagus. Ya ampun. Apa ini Bu? Sayur apa? Sayur sawi putih katanya nggak laku. Jadi kita dibagikan nih. Gara-gara MBG. MBG Libur. Sayur.
Sini, Bu. Orang satu ya dari bagian kami ini 2 orang. Ya, ini ribuan orang satu udah. Ayo, sayur anjlok nih gara-gara MBG. Anjlok. Lagi dong Pak, mana? Yang bagus enggak? Gosok ya? Gua gosoknya dulu. Yang bagus dong. Yang bagus Pak, ya jatuh. Terima kasih banyak. Baik, kita sudah mendengar bahwa Waka Badan akan menemui masa aksi kita. Inilah apa kita berjuang bersama, kita kompak, maka kita rakyat yang didampingi. Terima kasih kepada Bapak Kepolisian yang sudah membagikan roti. Tepuk tangan buat Bapak Polisi. Senang dapat sayur. Senang. Ya. Ini modelnya terima kamu, orasi kami. Jangan menyengsarakan rakyat, apalagi kita semua relawan. Oke, pertama sebetulnya gerakan ini adalah parade nasional. Kita mengusung tema 1 juta serentak di seluruh Indonesia. Pertama hanya ingin membuka dengan satu kalimat bahwa kami mencintai program ini, tapi bukanlah cinta buta dalam artian ketika melihat kesalahan kami diam saja. Jadi kristalisasi gerakan parade nasional, gerakan moral, simpatisan, dan relawan adalah kritik yang betul-betul nyata bahwa ada sebuah kesalahan tata kelola di BGN yang harus kami suarakan untuk segera diperbaiki. Yang pertama dan paling utama adalah BGN menutup pintu terhadap mitra strategisnya, yaitu para teman-teman mitra, untuk bisa sekedar komunikasi saja. Nah, yang repot adalah mitra dengan relawan itu adalah satu entitas yang tidak pernah bisa dipisahkan. Artinya keberadaan relawan itu karena adanya mitra. Satu itu. Kemudian yang kedua, kami bahkan ada bikin buku yang ini ingin kami serahkan sebenarnya ke Pak Presiden langsung dan ke BGN. Ini adalah hasil daripada evaluasi teman-teman untuk melihat bagaimana caranya BGN bisa tetap jalan, kemudian efisiensi bisa tetap berjalan, dan moratorium pun bisa tetap berjalan. Namun kan hari ini kita nggak tahu. Karena mohon maaf Mbak, sekali lagi mohon maaf, saya sebagai aliansi pemantau program Badan Gizi Nasional kebetulan ditunjuk oleh teman-teman sebagai koordinator nasional di Presidium Masa Aksi Relawan dan Simpatisan Dukung MBG. Hari ini menyuruhkan bahwa hari ini kita sadari sama-sama ada dapur Polri, ada dapur TNI, dan yang paling miris ada dapur partai politik. Dan sementara yang hadir di tempat ini tidak mewakili instrumen itu semua. Yang itulah yang hari ini sedang galau. Kalau ada moratorium, kalau ada penyempitan dapur, artinya dikurangi dapurnya. Pertanyaan hukumnya sederhana. Dapur siapa yang mau dikurangi? Apakah dapur masyarakat yang mereka patungan 100 juta, 200 juta, 5 orang jadi satu dapur? Apakah dapur partai politik? Berani nggak Nanik Esdiang berhentiin dapurnya partai politik? Karena ini semua informasi tertutup, kita tidak diberikan ruang untuk bisa berkomunikasi. Artinya kalau mau ada moratorium, mau ada penyempitan dapur karena kondisi APBN sedang tidak baik-baik saja, itu kan berarti apa? Berarti negara gagal mengorkestrasi pendapatan asli negara dalam bentuk pajak-pajak. Coba kita lihat Freeport, kita lihat tambang-tambang, berapa yang bocor? Kenapa negara tidak mampu membiayai makan anak-anaknya? Yang padahal itu jelas menjadi asta-citanya Bapak Presiden. Nah, kalaupun ada pejabat hari ini yang sudah ditangkap oleh Kejaksaan Agung, kami sepakat, kami dukung, bahkan kalau perlu ungkap sejelas-jelasnya. Dan hari ini kami menyerukan kepada BGN, buka data-data dari dapur Polri, dapur TNI, dapur partai politik, agar jelas ritmenya. Kalau hari ini ada penyempitan dapur, hari ini Nanik Esdiang saya tantang, dia berani nggak untuk menyempitkan dapurnya partai-partai politik yang sudah berinvestasi, apalagi partai pendukungnya Pak Prabowo. Kami hari ini relawan yang betul-betul mendukung Bapak Presiden, tapi dalam rangka kebijakan kami tidak rela kalau gerakan kebijakan ini menzolimi kami, mitra-mitra dan UMKM.
Kemarin kan ini sempat ada aksi dari mahasiswa juga ya, Ya. ingin mengevaluasi program MBG, mereka juga mengkritik program ini, bahkan ada yang minta diberhentikan. Nah, ini tanggapannya gimana Pak? Kalau kami setuju, mohon maaf ya, kami setuju dengan seruan mahasiswa. Kalau mau diberhentikan, ya berhentikan semua, jangan tanggung-tanggung. Semua berhentikan. Jadi jangan dipilih-pilih, karena gini Mbak, yang jadi persoalan hari ini, kami khawatir. Karena Ibu Kabadan sudah jelas mengatakan dia turun ke daerah-daerah untuk menginventarisir dapur-dapur partai politik. Ada data-data dapur partai politik. Pertanyaannya sederhana, apakah teman-teman UMKM hari ini akan dikobarkan? Teman-teman yang patung-patungan, masyarakat dari kelas bawah mau menuju kelas menengah, apakah akan dikorbankan? Nah ini yang menjadi persoalan. Ini nanti setelah ini agendanya apa Pak? Apakah jadi mau WKBG Agendanya kami hari ini mendorong, pertama adalah harus ada pengawas dari independen. Karena kalau polisinya punya dapur, TNI-nya punya dapur, partai politiknya punya dapur, bahkan organisasi keagamaannya punya dapur, terus siapa yang berani ngawasin? Itu satu. Terus kemudian yang kedua, kebijakan efisiensi dan moratorium kami dukung sepanjang berkeadilan. Dan kami minta agar diajak diskusi dan diajak bicara. Karena mitra dapur bukanlah objek hukum, tapi dalam PKS jelas status kami adalah subjek hukum. Kami setara dengan BGN karena, mohon maaf, negara tidak punya dapur. Negara tidak punya dapur. Maka yang membangun dapur di seluruh Indonesia adalah para mitra. Kalau mitranya ditutup pintunya, hari ini akan ada gelombang besar dan gelombang besar serta gelombang besar yang lebih besar. Karena apa Mbak, Mas, mohon maaf, hari ini mitra yang sudah disakiti udah habis uang 2 miliar, 3 miliar, teman-teman 3T juga menjerit. Mereka seperti diprank oleh negara, mendapatkan surat SK untuk diperintahkan untuk mengerjakan dapur 3T. Nah sementara mereka udah berbulan-bulan sekarang di sini. Kemana kehadiran negara? Padahal mereka membangun di pojok-pojok jauh Indonesia. Nah ini juga jadi persoalan serius yang harus segera ditanggapi. Nah kalau komunikasi saja para pejabat BGN tidak bisa dan tidak mau, lantas mau jadi apa BGN? Maka kami setuju dengan Tio. Kalau memang tidak bisa komunikasi, tutup sekalian. Biar kami menderita sama-sama. Jangan tanggung-tanggung, tutup sekalian. Tidak apa-apa, tutup sekalian. Maka ini adalah kristalisasi gerakan kami bahwa Parade Nasional ini mendukung MBG dengan catatan. Catatannya adalah yang paling utama adalah ruang pintu komunikasi harus dibuka. WKBGN jadi kesini Pak? Nggak tahu. Kalaupun datang ya alhamdulillah. Prank katanya ini. Tim kita di prank, tidak dihadiri sama siapapun. Mohon tes monitor bagaimana hasilnya. Bang, sudah? Dengar ya. Keterlaluan lah gitu ya. Ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat teman-teman di sini eskalasinya bagaimana ya. Yang pasti beliau ini benar-benar salah. Menurut kami saya salah persepsi, salah ambil kebijakan kalau dengan mitra seperti ini. Padahal kita kalau bisa satu bisa kuat loh untuk mempertahankan keberlanjutan MBG ini. Gitu sih Bang. Jadi kita lihat teman-teman nanti akan seperti apa keputusannya. Makasih Bang. Selamat siang Indonesia, apa kabar? Kawan-kawan peserta aksi masih semangat? Kita dari tadi aksi ternyata sampai dengan sekarang tidak ada satupun pejabat di publik ini untuk menemui kita. Kita teriakin mereka guys. Wow! Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita semua menjadi saksi sejarah bahwa ternyata bulan-bulan lalu ada yang teriak bahwa hapus MBG, hentikan MBG. Dia kira semua rakyat Indonesia setuju sama mereka. Tidak. MBG lanjutkan. Lanjut. Kita ini nggak tahu mau kemana. Mau ke BGN dihalangi sama polisi. Kita juga rasa lucu. Kemarin waktu ada yang maki-maki Pak Prabowo dan Mas Wapres, mereka dilayani di istana. Kita yang dukung Pak Prabowo, dukung Mas Gibran untuk program MBG, dibiarin panas-panas di sini. Kita akan lawan. Bagaimana kalau gaya kita kayak gaya teman-teman yang lalu? Kita bakar-bakaran. Kita kelahi sama polisi. Maunya gimana? Kita bakar ban. Kita bakar halte.
Tidak Pak Polisi, kami datang ke sini mau menunjukkan sikap bahwa Pak Prabowo, Indonesia masih banyak yang bernyanyi dan menangis agar MBG yang kepentingannya tidak hanya untuk para investor dan para pekerja, tapi benar-benar untuk masa depan generasi kita, Bapak Ibu sekalian. Setuju? Malah dihalangi sama bapak-bapak. Pak Polisi, woi Pak Polisi, minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan MBG mau lewat, jangan di tengah-tengah, nanti tak injak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Oke, ada pesan dari kawan-kawan kita. Maju! 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 Oke. Semua teman-teman tolong tenang dulu. Tolong tenang dulu. Tolong tenang dulu. Ini ada kabar baik. Oke, tolong teman-teman tenang dulu. Kita ada kabar baik yang akan menemui kita adalah Wakabadan. Wakil Kepala BGN Pak Trenggono yang akan menemui kita. Baik. Apakah bisa menjamin Pak Wakabadan ini akan mendengar dan menjalankan aspirasi kita, Pak? Kita minta garantornya satu lagi dari pihak istana, dari KSP, Pak, sebagai garantor janji. Karena orang BGN ini tidak bisa dipegang, Pak. Terbukti banyak korban, Pak. Kami tidak ingin teman-teman yang sudah jauh-jauh ini tertipu lagi, Pak. Jadi kita ingin ada garantor dalam pertemuan ini. Setuju ya? Kita bertahan ya. Tertib, sabar. Bapak kepolisian juga ini ingin memfasilitasi kita. Mohon sabar. Satu komando ya. Oke? Semangat. Permisi, permisi, kami mau lewat. Kalau tidak lewat, urusan sama rakyat. Permisi, permisi, kami mau lewat. Kalau tidak lewat, urusan sama rakyat. Hati-hati, hati-hati provokasi. Bapak, kami hanya ingin lewat, Bapak. Bapak, kami hanya ingin lewat. Kami tidak temui, kami sudah jauh-jauh, Bang. Abang, mohon minggir, Bang. Panggil Mas Aksi, ayo. Ayo, Mas Aksi, sini, ayo. Abang, kami tidak temui ini. Abang, sudah saya kesepakatan. Abang, ini kita tidak temui, Bang. Ini jelas kita dihianati. Ayo Bang, Ditipu Bapak Ibu sekalian. Bapak Polisi tadi katanya akan fasilitasi 5 orang bertemu dengan Kepala BGN. Sampai di sana kawan-kawan kita kena prank. Penipu! 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 Kami tidak akan main keras-kerasan. Tapi minta maaf Bapak Ibu, kita nampaknya harus satukan barisan. Kita akan melangkah bersama-sama menuju ke kantor BGN. Nampaknya gara-gara kita mendukung MBG, aparat kepolisian dan juga penyelenggara negara kita pandang enteng sama kita Bapak Ibu sekalian. Nampaknya gara-gara kita mendukung program Pak Prabowo, dianggap kita sedang menjilat Pak Prabowo, dan seolah-olah hari ini kita pun dianggap remeh sama aparat kepolisian dan juga aparat negara kita. Maka jangan malu-malu untuk kita juga pertegas bahwa kita bukan rakyat yang mudah dibayar, bahwa kita juga bukan rakyat yang sekedar cuma demo seremoni, tapi kita benar-benar mau menyatakan bahwa apa yang selama ini menjadi penderitaan kawan-kawan mitra, relawan, bahkan rakyat yang sudah menunggu program MBG ini, bahwa hari ini kita berharap ada dari pihak aparat di BGN bisa datang menemui kita. Bahkan kalau perlu kita juga meminta dari pihak istana, baik istana presiden dan juga istana wakil presiden. Bapak Ibu sepakat? Kita maju. Maju. Pak Polisi minta izin. Kami minta pelan-pelan, kami nggak kasar Bapak-bapak. Pak Polisi sudah ngantuk kan? Istirahat Bapak. Ya banyak penjahat-penjahat dan bandit-bandit yang perlu ditangkap. Kami orang-orang baik. Sepakat kita orang-orang baik.
Sepakat relawan dan mitra peserta aksi orang-orang baik. Sepakat hari ini kita tujuannya baik. Pak polisi, kami orang baik. Mohon izin Pak, boleh kita maju selangkah aja. Sampai jam berapapun kami akan maju selangkah. Ya, kita nggak perlu desak-desakan dan lempar-lemparan karena itu bukan watak kita. Setuju kawan-kawan? Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Pasukan relawan MBG mau lewat. Jangan di tengah-tengah, nanti teinjak-injak. Minggir dong, minggir dong, minggir dong. Ayo kawan, maju! 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 Kawan-kawan, kita maju selangkah-selangkah, kawan-kawan, pelan-pelan, kawan-kawan. Halo? Maju, kawan-kawan, maju. Mobil komando maju selangkah. Ada demo. Maju. Mobil komando. belakang maju. Mobil komando kawal, mobil komando. Ini gimana, Pak? Bentar. Bapak polisi yang terhormat, Pak Polsek, Bapak punya permohonan kami hormati, tapi bisakah menghormati permohonan kami yang jauh lebih banyak daripada Bapak? Kami menghormati kerja Bapak, tapi bisakah menghormati jerih payah keringat anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang sudah dari pagi? Mohon izin Pak, kami tidak mau kemudian benturan dengan aparat kepolisian. Kami cuma meminta Bapak berikan kami ruang untuk jalan. Dan bahkan Bapak juga yang ikut mengawal kami sampai ke BGN. Please Bapak, kita jalan sama-sama. Kami minta bantuan aparat kepolisian. Ada keringat kami yang juga bisa membayar topi dan juga seragam yang bapak-bapak pakai. Maka berikan kami kesempatan. Pak Polsek kita sekarang sedang bermohon-mohon kepada kami minta izin agar semua damai. Maka kami bermohon juga, berikan kami ruang untuk jalan menuju ke kantor BGN, Bapak Ibu. Ayo bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita bersatu untuk kita maju ke BGN. Maju! Mobil komando maju, jangan takut. Bapak polisi bersama kita. Aparat polisi bersama kita, kita maju! Maju! Kita melangkah lagi. Jangan mau kita cuma diminta mohon atau bantuan dari polisi, tapi polisi tidak mau bantu kita. Kita juga udah capek orasi-orasi di sini, Pak. Ayo kawan-kawan, kita maju. Mobil komando maju pelan-pelan, gas pelan-pelan. Jangan takut. Yang caci maki Prabowo aja berani kok, masa kita yang bela-bela Pak Prabowo nggak berani? Ya, kalau ada yang pukul kita dari polisi, kita bilang sama Pak Prabowo, pengecut Pak Prabowo kalau begitu. Ada anak-anaknya yang mendukung Pak Prabowo, tapi hari ini justru dihalang-halangi oleh aparat kepolisian kita. Hari ini kita sedang tidak bersandiwara dalam orasi-orasi ini. Kita bukan sedang gagah-gagahan Bapak Ibu sekalian. Kita juga hari ini turun ke lapangan dalam rangka untuk menyampaikan aspirasi. Maju Bapak, kawan-kawan mobil maju. Satu komando maju. Pak polisi bisa minggir Pak polisi. Bapak, kalau atasan Bapak punya kemampuan memerintahkan Bapak, kalau Bapak takut sama atasan Bapak, maka sesungguhnya atasan Bapak pun harus takut kepada kami yang hari ini adalah rakyat Republik Indonesia. Maju! Maju! Tahu buah digoreng dadakan. Maju, buruan. Putus. Sabotase. Sabotase, mic-nya disabotase. Sabotase. Maju. Mobil komando. Mobil komando mic-nya disabotase. Jadi kita ayo maju kawan-kawan. Mic mobil komando disabotase. Kita jalan pelan-pelan. Polisi kita baik-baik, pasti kita diberikan kesempatan untuk jalan. Ayo, jalan. Setuju kita longmat aja pakai ini tuh. Ya. Kita jalan aja, nggak mungkin kita berbalik arah. Ini satu arah, nggak mungkin kita berbalik arah, bapak-bapak.
Ramadan yang selalu banyak acting. Mau masa aksi sedang berapa? Masa aksi Bapak Kepolisian yang hari ini berjaga agar bisa kami ingin menyampaikan masukan yang positif bagi BGN. Apakah masih bisa kami diterima dengan baik atau kami akan aksi lagi dengan masa yang lebih besar, kawan-kawan. Kata ketua aspirasi sampaikan pendapat dan siapa yang kita sama-sama ketahui bahwa kenapa kita kemudian menuju BGN pada awalnya kita akan terorasi di sana. Karena tadi Pak ada informasi bahwa Bapak Tenggontong mana tuntutannya mana? Baik, ini waktu masih panjang kawan-kawan. Mungkin mereka bisa bekerja sampai kurang kerja. Mohon Mas Akid jaga untuk keluar. Jauh-jauh kita rakyat ingin memberikan masukan saja Pak, tapi sangat dipersulit. Mohon Pak, mohon itu para dari Patung Kuda sampai gedung BGN. Walaupun hari ini tidak ada yang menemui masa aksi, tolong di pojok sana dijaga. Di pojok sana dijaga. Jadi kita ajak sama-sama pejabat BGN nginep di kantornya. Kayaknya itu lebih bagus. Hari ini yang kita saksikan adalah sebuah kegiatan yang membawa kepada nafas kezaliman. Indikasi kezaliman telah nampak di depan mata kita. Kita memang mendukung sebagaimana parade-parade yang telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, mendukung BGN. Namun hari ini kita yang datang ke tempat ini tidak hanya sekedar mendukung BGN, tapi kita dengan sadar mendukungnya. Kalau dengan sadar mendukungnya, kalau BGN menyimpang, kalau BGN telah keluar dari rel, maka wajib kita tegur dan kita ingatkan. Maka hari ini ada kegiatan penyimpangan. Pertama apa? Pintu gerbang ini bukan baru sekarang saja dijaga oleh teman-teman kepolisian, tapi sedari awal Kanit SDM itu menjabat beserta para pimpinan yang lainnya telah menerapkan kebijakan yang sangat represif, yaitu tertutupnya pintu komunikasi terhadap mitra, serta munculnya isu-isu yang menegang di tengah bisikan-bisikan relawan, mitra, dan yang lain sebagainya. Pun demikian, kita masih bersabar. Kita bersurat berkali-kali. Namun jangankan untuk menjawab sekelas Badan Gizi Nasional yang memiliki anggaran triliunan rupiah tidak mampu membalas surat. Surat saja sudah tidak mampu dibalas. Bertemu saja katanya mau menemui, namun tidak jadi menemui. Apakah ini wajah BGN yang diinginkan oleh Bapak Presiden? Jawab teman-teman. Tidak. Apakah ini wajah BGN yang diinginkan oleh Bapak Presiden? Dan apakah suara-suara ini dapat tembus ke dinding-dinding istana yang begitu tebal? Saya yakin teman-teman, tidak akan pernah ada satupun keringat yang menetes di tempat ini karena memperjuangkan suara kebenaran akan menjadi sia-sia. Saya meyakini dengan diri saya, jiwa saya, bahkan nyawa saya, bahwa yang kita suarakan tidak akan pernah sia-sia. Bahwa keberpihakan teman-teman
duduk dengan kelebihan harus disaksikan dan dibalas dengan suara yang lembut dan merangkul. Itu adalah wajah BGN yang sesungguhnya, yang harusnya ditampilkan oleh Badan Gizi Nasional. Judulnya, ceritanya ingin menghilangkan stunting, ingin mengintervensi gizi. Tapi nyatanya teman-teman, apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? BGN dengan semraut, amburadul, ugal-ugalan mengeluarkan surat keputusan untuk membangun daerah terdepan, tertinggal, terpencil. Ribuan teman-teman 3T, ribuan orang akan memberikan kemenangan terhadap program ini. Yasik dengan dapur-dapur Polri, TNI, partai politik, kita hari ini tidak berafiliasi terhadap ornamen-ornamen itu. Kita datang sebagai mitra UMKM yang merekrut relawan-relawan yang bekerja sebagai ketua dapur. Mudah-mudahan teman-teman yang dan saya sebagai koordinator aksi meminta maaf. Maaf yang pertama saya sampaikan kepada teman-teman relawan, minta ampun dan minta maaf karena kami presidium belum berhasil menyampaikan seluruh keluh kesah teman-teman relawan selama BGN diliburkan kemarin. Kami meminta maaf karena kami belum bisa menyampaikan langsung keluh kesah teman-teman sekalian. Yang kedua, kami minta maaf atas jamuan daripada teman-teman presidium kepada teman-teman relawan yang belum maksimal, karena ini adalah misi perjuangan dan kami menyerukan, kabarkan kepada teman-teman relawan yang ada di seluruh Indonesia bahwa hari ini kita yang memiliki PR besar. Kenapa? Karena aksi-aksi di daerah-daerah yang lain tidak menyentuh kepada pemilik kebijakan. Maka kita yang sudah sampai di tempat pemilik kebijakan belum sampai ke depan pintu tempat mereka menyambut kita. Jangan kecewa teman-teman, kita akan datang lagi dan datang lagi dan datang lagi sampai mereka mau menemui kita dan perwakilan kita. Cukup sekian, barangkali ada yang mau ditambahkan? Cukup. Jadi nanti dikontak koordinatornya dan bis-bisnya. Ya. Oke, siap, bisa dibantu, Pandu? Ya, baik. Terima kasih, mohon dibantu Pak teman-teman kepolisian. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang tertib, kemudian jangan sampai ada yang tertinggal. Balik, tidak apa-apa. Rasa kecewa itu menjadi api semangat buat kita semua. Api semangat yang membakar dalam hati kita. Hari ini kita memang belum bertemu, tapi insya Allah ke depan mereka yang akan duduk bareng di sini. Karena apa? Karena suara ini adalah suara yang jelas dasarnya datangnya dari teman-teman relawan dan simpatisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, mohon kata-kata kami yang mengundang sarkas dan lain sebagainya jangan diedit, gitu ya. Kalau bisa jangan diedit. Kalau ini kan TV nasional kebanyakan yang diedit-edit mulu, yang kenceng-kenceng nih. Seperti kami bilang bahwa Ibu Kabadan adalah Ibu Naning Esdiang Sarumpayat. Nah, misalnya seperti itu contohnya ya. Ini juga jangan diedit, gitu. Oke, teman-teman ya. Nah, ini statement resmi dari Ketua Koordinator Presidium Aksi. Seperti itu. Ibu Naning Esdiang Sarumpayat. Nah, itu. Jangan diedit ya.